Baik, perkenalkan kami dari kelompok Wina. Di sini kami akan menjelaskan tentang hukum Kepler. Nah, sebelum itu alangkah baiknya kita memperkenalkan diri terlebih dahulu. Dimulai dari rekan saya. Saya Isma Bakti Jaksana, absen 12. Saya Niputu Wiryani Kusmadewi, absen 36. Saya Kade Putri Satyawati nomor absen 21. Saya Akademisya Fania Kusuma Dewanti nomor absen 19. Baik, di sini kami akan menjelaskan tentang apa itu hukum Kepler. Dimulai dari sejarah dari hukum Kepler. Di sini saya akan menjelaskan tentang sejarah dari timbulnya hukum Kepler. Nah, awal mula hukum Kepler ini dibuat oleh atau dikemukakan oleh Johannes Kepler, di mana Johannes Kepler ini adalah seorang matematikawan atau astronom yang berasal dari Jerman. Nah, pada saat zaman dahulu, sebelum ditemukannya hukum Kepler ini, manusia zaman dahulu ini dia menggunakan paham atau teori geosentris maupun heliosentris. Ada dua teori. Nah, di mana yang pertama ini ada teori geosentris, di mana teori geosentris ini mengemukakan bahwa bumi itu menjadi pusat dari tata surya, di mana orang yang bernama Claudius Ptolemaeus mengatakan bahwa bumi itu pusat dari tata surya dan matahari beserta planet-planetnya itu mengelilingi bumi. Nah, pada tahun 1543, seorang astronom dari Polandia yang bernama Nicolaus Copernicus mengatakan bahwa matahari menjadi pusat dari tata surya, di mana bumi beserta planet-planet lainnya mengelilingi matahari. Nah, namun kedua teori ini masih belum dikatakan selaras karena pergerakan atau lintasan dan orbitnya yang masih tidak selaras. Nah, maka dari itu Kepler pada tahun 1609 mengemukakan atau menemukan hukum Kepler, di mana lintasannya itu berbentuk sebuah elips, tapi bukan sebuah lingkaran. Tapi dia itu berbentuk elips. Nah, maka dari itu ditemukanlah hukum Kepler. Ada 3 hukum Kepler, yaitu hukum Kepler 1, 2, dan hukum Kepler 3, yang akan masing-masing hukum itu akan dijelaskan oleh rekan-rekan saya. Dimulai dari hukum Kepler 1. Jadi sekarang saya akan menjelaskan apa itu hukum Kepler 1. Jadi sekarang saya akan menjelaskan apa itu hukum Kepler 1. Jadi hukum Kepler 1 itu menjelaskan bagaimana tata surya kita itu sebuah planet-planet itu mengelilingi matahari. Jadi yang tadi sempat dijelaskan oleh teman saya, ada sebuah elips. Elips itu terbentuk dari ekstraktasi dari yang biasanya disebut dengan dilambangkan oleh E, yang dimana jika nilai dari eksentritasnya itu menjadi besar, maka garis elipsnya itu akan menjadi semakin tipis. Tapi jika nilainya eksentritas itu menjadi semakin kecil, maka garisnya itu akan lebih mirip seperti lingkaran. Dan seperti salah satu bunyi dari hukum Kepler itu adalah semua planet bergerak mengelilingi matahari, dan matahari berada di salah satu titik fokus dari elipsnya itu. Elipsnya itu sebenarnya memiliki 2 titik fokus, tapi titik fokusnya itu dibelah menjadi salah satunya aja yang dipakai. Jadi makanya ada sisi yang lebih panjang dan ada sisi yang lebih pendek. Jadi berikutnya akan dijelaskannya hukum Kepler 2 oleh rekan saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai hukum 2 Kepler atau yang biasa dikenal juga sebagai hukum luas areal. Nah, hukum 2 Kepler ini berbunyi, garis khayal yang menghubungkan planet dengan matahari akan menyapu luas areal atau juring yang sama dengan selang waktu yang sama juga. Nah, jadi jika suatu planet itu membutuhkan waktu 1 hari untuk bergerak di dalam orbitnya, maka jangkauan luas areal yang dijangkaunya juga akan sama.
maupun dari jarak dekat ataupun jauh. Nah, hukum kedua ini mendasari pemahaman tentang bagaimana dinamika orbit dari tata letak dari tata surya atau benda-benda langit di luar angkasa, dan juga merupakan hukum-hukum dari gerak-gerak planet, hukum Kepler atau Johannes Kepler sendiri. Nah, selanjutnya yaitu hukum ketiga Kepler. Nah, hukum ketiga Kepler itu memiliki bunyi kuadrat periode planet yang mengitari matahari sebanding dengan pangkat 3 dari jarak rata-rata planet dari matahari. Itu merupakan bunyi dari hukum ketiga Kepler. Nah, hukum ketiga Kepler ini juga menjelaskan bahwa periode revolusi planet-planet yang mengelilingi matahari. Nah, jadi planet yang berada jauh dari matahari atau jaraknya jauh dari matahari itu memiliki periode yang lebih lama, sedangkan yang jaraknya dekat dengan matahari itu akan memiliki periode yang lebih singkat. Nah, dalam hukum Kepler itu terdapat satu rumus yang dimana sebentar. Ini merupakan rumus. Ini merupakan rumus. Kelihatan nggak? Kelihatan nggak? Ininya blobor kan? Nah, ini merupakan rumus dari hukum ketiga Kepler. Nah, ini merupakan rumus dari hukum ketiga Kepler yang dimana T1 per T2 kuadrat sama dengan R kuadrat per T2 kuadrat sama dengan R1 kuadrat R1 pangkat 3 per R2 pangkat 3. Nah, T itu periode dari dua planet yang berbeda. Terdapat dua periode dari dua planet yang berbeda. Jadi terdapat R itu merupakan jarak rata-ratanya. Jadi terdapat dua juga jarak rata-rata dari dua planet yang berbeda. Itu. Selanjutnya itu ada contoh soal. Nah, ini merupakan contoh soalnya. Nah, bisa dibaca. Ini merupakan contoh soalnya. Tuh, saya bacakan saja ya. Bisa dibaca. Tuh, nah, saya bacakan saja ya. Hukum ketiga. Nah, contoh soal untuk hukum ketiga soalnya periode bumi mengelilingi matahari adalah soalnya periode bumi mengelilingi matahari adalah 1 tahun dan periode bumi ke matahari sekitar 8 tahun. Jika jarak planet bumi ke matahari sebesar RB, berapakah jarak planet Jupiter ke matahari? Saya akan tuliskan di sini ya. Kita takut blobor. Nah, dari soal itu diketahui. Mau lihat soalnya? Diketahui bahwa periode bumi itu atau kita simpulkan TB itu sama dengan T1 itu sama dengan 1 tahun. Sedangkan mau lagi Jupiter tuh periodenya kita TJ kita simpulkan itu T2 sama dengan 8 tahun. Dan RB-nya atau jarak rata-rata bumi ke mataharinya tuh kita simpulkan R aja seperti itu. Selanjutnya kita masuk ke rumusnya tuh kan seperti ini, T1 kuadrat per T2 kuadrat sama dengan R1 kuadrat per kubik R2 kuadrat pangkat 3. T1 nya kita masukkan ini atau TB nya. Jadi periode buminya itu kan 1 tahun. Kita tulis 1 kuadrat per T2 itu adalah periode Jupiternya. Itu 8 tahun. Masukkan 8. Nah, pangkat 2 sama dengan R1 nya yang kita ketahui itu RB atau R. Kita hanya tulisnya R. Pangkat 3 per. Nah, ini yang ditanya itu dit R2 atau R Jupiternya itu berapa? Nah, itu yang kita cari sekarang. Jadi RJ pangkat 3
ini kita bisa kali silang seperti sistematis matematikanya itu kita bisa kali silang. Satu kuadrat itu kan satu, jadi RJ pangkat 3 itu kali satu itu tetap hasilnya, jadi RJ pangkat 3 sama dengan ini kali ini tuh 64, kita tulis di sini kali R pangkat 3. Nah dari ini kita bisa ubah ke ini jadi akar, jadi RJ sama dengan akar 64 dikali R pangkat 3. Nah, seperti itu. Jadi RJ-nya di sini pangkat 3 ya. Jadi 3 akar 64 kali R pangkat 3. Itu bisa sama-sama dijadiin 4 kali R kali R. Nah, seginilah jarak rata-rata Jupiter ke matahari seperti itu. Terima kasih. Sekian dari presentasi kami atau penjelasan video kami. Mohon maaf bila ada kesalahan kata yang tidak sengaja maupun disengaja. Kami ucapkan terima kasih dan kami ucapkan para mesati. Anjay, 1 kali tek anjir. Coba ada nggak